Oke, welcome to TechSweep ID. Jadi di sini kita bakal bahas ya. Kalau saya bilang kita bakal finalisasi apa yang kita dapat dari info selama ini tentang 6500 XT. Jadi saat video ini dibuat, ini adalah hari rilisnya 6500 XT, tanggal 19 Januari 2022. Jadi untuk sekarang ini saya recordnya sekitar sore ya. Tapi untuk harga di Topet masih sembunyi-sembunyi, tapi bisa saya bilang itu ada di range harga 4 sampai 5 juta. Dan saya pikir ini mungkin bakal di jam 9-an ya baru rilis ya harga resminya. Entah itu di toko atau dari resmi AIB, saya juga nggak tahu. Kita pantau aja nantinya. Tapi sekali lagi ketika dia sudah nyentuh mendekati 6 juta, saya sarankan kalian nggak usah ambil ya. Jadilah pembeli yang cerdas. Di sini kita bakal mencerdaskan lagi. Bagi yang belum tahu, kita review lagi spek dari 6500 XT ini, bagaimana kelebihannya dan bagaimana kekurangannya. Kalau banyak kurangnya ya, kalau saya sendiri bilang. Jadi ini sekali lagi berdasarkan pendapat pribadi. Jadi kalau terkesan bias ya maaf. Tapi kalau berguna ya tolong di share, like, dan subscribe ya supaya saya semangat aja gitu buat konten-konten seperti ini. Jadi kita review lagi, balik lagi ke perbandingan ya, ke 6500 XT. Dari info yang kita sudah review ini lebih mirip ke RX 480 ya, refresh ganti nama dan arsitektur ya. Dari segi performa dia lebih ke 480 atau mungkin malah ke 580, tapi saya gak rasa gak bakal sampai ke 580 sih performanya ya. Tapi mungkin bisa mirip-mirip ke 580 yang kalau kita bilang wattnya lumayan gede, tapi di 6500 XT ini dia hanya butuh 107 watt. Jadi bisa dibilang dia sangat menarik. Dia low tapi dengan performa yang tinggi. Jadi listriknya rendah, tapi performanya saya berani bilang dia performanya tinggi ya. Kemudian di sini dia menggunakan arsitektur Navi 24 XT. Kemudian untuk core, Infinity Cache, dan RE, dia ini dipotong setengah dari seri 6600 XT ya. Jadi dia ke setengahnya intinya dari 6600 XT untuk beberapa speknya hampir semua ya. Kecuali di ininya di MSRP ya. MSRP-nya ada di 199 yaitu di 2,8 dan itu gak ada versi reference. Jadi kalau kalian ngarep di 2,8 itu gak bakal ada. Yang ada itu harga dari AIB. Untuk harga dari AIB saya bilang kalian nggak bisa berharap dia ada di 3 jutaan. 3 jutaan awal ya saya bilang. Seharusnya dia ada di 4 jutaan. Yang masih saya pikir itu terlalu mahal buat kelas 6500 XT ya dengan segala kekurangannya. Ini VGA benar-benar khusus bagi orang-orang penyabar dan baik ya kalau saya bilang. 2022 bre. VGA kayak gini 2022. Luar biasa kalau saya bilang. Jadi balik-balik lagi kita bakal bahas di RE-nya. Jadi dia punya hardware ray tracing ya kalau saya bilang. Kalau dari speknya ya kalau saya bilang RE-nya itu ada 16 dari 6600 XT yang punya 32. Jadi untuk seri 6600 dan 6600 XT ini saya bilang ray tracingnya ini masih keteteran ya. Jadi kalau kalian berharap di 4 juta kalian bisa ray tracing begitu ya, ngebut ray tracing, jangan berharap ya saya bilang. Jangan ngimpi gitu. Mungkin Minecraft mungkin bisa ray tracing ya karena nggak butuh yang berat-berat amat saya mikir ya. Mungkin masih bisa di 30 fps Full HD mungkin ya. Kalau salah ya saya maaf, kalau dia bisa jalan lebih tinggi ya juga bagus kan. Tapi saya berani bilang dia bakal keteteran untuk ray tracing. Jadi ya terima aja gitu kan. Kemudian untuk game clock menarik sekali, dia ini cepat benar di 2,6 game clocknya dan boost clocknya bisa sampai 2,8.
Ini buat perbandingan yang sebenarnya nggak bisa dibilang perbandingan juga ya. Untuk RTX 3050 itu ada di 2,5. Kalau sebenarnya kita harus bandingin ke sampel fisiknya, di in-game-nya, di real case-nya ya. Ini sebagai acuan aja sih. Clock-nya ini kencang saya bilang. Kalau dibandingin ke sebelah, cara clock-nya aja tanpa memperhitungkan faktor lain. Kemudian memori clock-nya dia malah kenceng ya di 18 GB per second. Malah ngalahin 6600 XT di 16 GB per second. Kemudian memorinya itu 4 GB GDDR6 yang saya pikir ini gak future proof. Kalau kalian beli VGA buat dipakai 1 bulan 2 bulan ngetes doang, buat review doang, ya silahkan diambil kalau saya bilang, terus mau dijual lagi gitu kan. Tapi kalau buat dipakai jangka lama, ini benar-benar di tahun 2022 saya pikir minimal sudah di 8 GB ya. Karena di 44 GB ini sudah kurang future proof. Masih bisa saya bilang main di medium high, tapi lebih bagus kan kalau bisa di ini, di bawah lama VGA-nya untuk main game-game kekinian. Kemudian memori bus dia ada di 64 bit. Saya berani bilang ini kecil. Dan bagusnya di sini karena dia 4 GB dan 64 bit. Jadi miner juga kurang tertarik. Saya berani bilang bahkan nggak pakai kurang lagi. Ini nggak menarik sama sekali. 4 GB GDDR6 64 bit di range harga 4 sampai 5 jutaan ya. Saya pikir dia bakal keluar nantinya. Di harga segitu itu opsi lain yang lebih murah, yang lebih baik, saya bilang ini lebih banyak gitu kan. Jadi ya bagusnya karena dia 64 bit, seharusnya bebas dari kalangan miner, yang artinya supply-nya juga seharusnya stabil dan banyak ya. Karena di sini dia juga menggunakan 6 nanometer RDNA2, yang artinya dia punya benefit dari early adapter. Karena VGA lain yang rilis saat ini hanya dia yang pakai 6 nanometer. Jadi seharusnya stok juga banyak. Jadi kemudian bicara bandwidth, dia ada di 144 GB per second dan wattnya yang menarik sekali di 107 watt dengan performa mirip dengan RX 480 atau RX 580. Untuk MSRP sudah saya bilang dia di 199, walau nggak bisa juga jadi acuan. 199 kali 2 baru bisa jadi acuan ya, jadi di $400. Di 5 jutaan ya untuk maksimum saya bilang. Untuk maksimum di 5 jutaan tuh saya expect dia dikasih aksesoris premium yang saya pikir itu bego ya. Sekali lagi ini pendapat pribadi ya. Karena di sini kasta VGA ini adalah kasta low end. Jadi kalau kalian berharap kasta ini aja ya, saya kasih analogi ya. Ketika kalian beli sendal low yang dapat aksesoris seperti Eiger, saya rasa lebih baik kalian beli sendal Eiger sekalian ya. Karena ya mau gimana lagi kan, nggak pada tempatnya saya bilang. Jadi untuk saya rasa untuk aksesorisnya mungkin OC atau single fan low profile, dual fan itu masih oke lah. Tapi ketika sudah diembel-embelkan gaming RGB triple fan dan lain-lain, saya pikir nggak cocok aja gitu kan. Kali lagi ini pendapat pribadi ya. Kalau kalian suka estetika dan budget ya, nggak bisa beli Eiger ya silakan beli Swallow dimodif sedemikian rupa, dikasih aksesoris premium mungkin ya silahkan. Itu karena kalian sendiri yang beli, bukan saya ya. Jadi untuk spek ya, speknya sudah menarik ya, sekelas RX 580 atau 480 dengan harga rilisnya mirip dengan 580 dan 480 tapi dipotong nggak bisa render ya. Silahkan dibeli kalau kalian benar-benar pengen makainya ya. Di sini saya bukan maksudnya jelek-jelekin, saya bicara fakta di sini ya. Di tahun 2022 ketika kalian nggak dapet fitur render, ini benar-benar nggak work kalau saya bilang. Karena di 2022 kalian itu pasti butuh buat record game,
buat record montage, buat live streaming, atau buat nonton pun nggak bisa untuk high quality video ya, untuk yang menggunakan video AV1 decode ya, atau nggak bisa juga YouTube 4K, kemudian nggak bisa juga render H265, render pakai GPU. Jadi ya ini mesti dikombinasikan dengan Vega ya, dengan Ryzen APU. Kalau saya bilang kalau mau dipakai, mau diambil, atau kalian harus punya prosesor yang minimal mainstream lah di kelas mid ya, kayak dari i5 atau Ryzen 5 ya. Sekali lagi ini hanya pendapat pribadi. Ketika kalian punya yang lebih bawah lagi speknya, saya sarankan jangan diambil ya. Karena masih banyak opsi yang lebih baik lagi di harga 4 sampai 5 juta. 1650 itu ada di 4 jutaan kalau saya tidak salah ya. Di range harga 4,5-an. Jadi seharusnya ini opsi yang lebih baik kalian ambil GTX 1650 ya, di harga 4 jutaan. Tapi nggak tahu juga kan, kalau kalian pengennya teknologi terbaru, arsitektur terbaru, walau banyak cacatnya ya, dan kalian ngotot kalian benar-benar tim PC, nggak mau nyentuh sama sekali konsol, ya silahkan gitu kan. Saya nggak bisa maksa, saya cuma ngasih tahu fakta aja di sini ya. Jadi yang menarik ini sebenarnya cuma di performanya yang sampai 30% dari 1650 dan RX 570 ya. Dengan watt yang menarik sekali, dia di 107 watt TBP-nya. Ini TBP dari AMD-nya ya. Kalau dari AIB tentunya bisa berbeda. Jadi sebagai acuan aja di sini, kalau dari TBP versi AMD, versi reference itu ada di 107 watt. Jadi kalau dari AIB kemungkinan besar dia bakal naik lagi, apalagi versi OC ya. Tapi saya rasa gak bakal jauh naiknya. Jadi untuk prediksi harga dia bakal ada di 4 sampai 5. Ketika kalian sudah nyentuh harganya di 6 jutaan ya, saya bilang nggak usah, jangan diambil. Itu benar-benar ini VGA jelek loh, saya bilang. Berani bilang jelek VGA-nya. Karena ya sesuai yang saya sebutkan tadi, kekurangannya tadi, dan kemudian sebagai referensi untuk ASRock ya, di sini dia udah ngasih bocoran untuk PCIe yang dipakai ya. PCIe yang dipakai ini adalah versi 4 ya. Jadi sebenarnya di channel luar itu ada yang bahas dengan skema dimiripin dengan RX 6500 XT ya. Dipakai di Mobo yang masih menggunakan PCIe versi 3. Dan hasilnya lebih parah dari bottleneck RAM-nya di Vega ya. Kalau di Vega kan itu sekitar 10 fps lah ya. Jadi sekitar 10% penurunan performa. Tapi kalau di sini ini bisa mencapai 30% penurunan performa. Jadi sesuai target pasar, seharusnya kalian yang mengincar VGA ini masih menggunakan Mobo versi PCIe 3, karena di PCIe 4 itu yang support itu masih, setahu saya ya, tolong dikoreksi kalau salah, itu masih Mobo yang menggunakan Alder Lake dan Ryzen 5000 series, seri 5000 ya. Jadi kalau kalian masih pakai seri sebelumnya ya expect ada penurunan performa. Kalau seharusnya kalau kalian nggak melebihi limit memorinya, dia nggak terlalu signifikan ya penurunan performanya. Tapi ini bisa jadi keynote ya. Kemudian ketika di sini ada bilang hardware ray tracing, saya nggak tahu juga. Yang jelas ini saya pribadi bakal nerawang kalau ini nggak bakal kuat alias ngos-ngosan kalau dibawa ray tracing. Walau katanya ada support dari AMD melalui driver untuk fitur ray tracing ya. Jadi kalau itu fitur sudah rilis di driver, saya nggak tahu juga bakal bagaimana nantinya. Tapi untuk sekarang yang dari dari Ray Accelerator, saya berani bilang itu masih ngos-ngosan dia ya. Karena dia setengah dari 6600 yang seharusnya sudah ngos-ngosan di bawah ray tracing.
Tapi di sini kelebihannya sekali lagi saya bilang dia ada di supply ya. Kalau harga saya nggak bilang ini lebih ya, karena harganya nyentuh 4 jutaan. Untuk VGA dengan segala jenis kekurangannya ini di harga 4 jutaan, ya saya juga mikir 2 kali secara pribadi ya. Tapi kalau kalian benar-benar cuma butuh game, nggak butuh main sama temen, nggak butuh record, nggak butuh live streaming, nggak butuh render, benar-benar gamenya cuma buat mainin game sekelas konsol, ya seharusnya kalian bisa beli konsol ya. Konsol tinggal pakai gitu kan, ya silahkan aja gitu. Tapi kalau saya secara pribadi, ya ini gak worth VGA nya buat diambil. Kemudian untuk harga, sesuai yang saya bilang lagi terakhir ya, ini terakhir saya bilang harganya ini bakal start di 4 jutaan. Kemudian untuk yang versi OC-OC-an, yang dual fan lah, yang agak di premium kan, ini expect aja dia bakal di 5 jutaan. Tapi untuk harga segitu saya berani bilang ini gak worth VGA nya, karena kalian perlu tahu di sini VGA ini supply-nya bukan kayak seri-seri sebelumnya ya, yang dipakai di scalping sama orang, di mining, yang direbutin sama miner gitu. Ini VGA benar-benar nggak ada yang mau loh. Itulah istilahnya, benar-benar nggak ada yang mau. Kalau saya bilang sebagai miner di 4 GB jadi DR6 64 bit di harga 4 juta, itu masih ada opsi lain yang lebih menarik ya. Kemudian kalau saya sebagai scalper dengan target pasar yang spesifik seperti ini ya, saya juga mikir 5 kali, bahkan 10 kali pun saya tetap gak bakal ngambil ini VGA. Ngabisin uang aja gitu saya pikir ya, karena di sini dijual juga susah kan. Target ke gamer juga, gamer sekarang juga butuh live stream, seenggaknya live stream Discord sama temen ya, atau buat montage lah. Jadi ini benar-benar yang buat gamer casual main AAA secara konsol doang sih. Targetnya benar-benar spesifik, sespesifik mungkin. Kecuali dia ada di harga range-nya di 2 jutaan, mungkin bisa menarik karena dia ada di performa 480, 580. Dan walaupun dia agak dengan kekurangan yang saya sebutkan di harga range 2 jutaan, ini masih masuk akal sesuai yang di MSRP AMD ya. Tapi kalau dia sudah nyentuh di 4 jutaan, save your money boy. Opsi lain bertebaran kok. Gak usah ngotot ngambil RDNA itu sekelas ini kalau saya bilang ya. Karena saya expect 4 jutaan itu saya dapat full fitur ya. Ekspektasi saya ketika beli VGA. Jangan samakan dengan kalian, tapi saya rasa kalian juga bakal sama dengan saya ya. Karena sekedar Lord Chess Plank kita 750 Ti itu sudah support render. Kalau sekarang Lord Chess Plank kita agak susah ya, karena dia gak bisa dimainin buat ini, buat main game konsol kesayangan kita, God of War, yang sudah diport ke PC. Yang menariknya dia agak support yang beda satu versi doang gitu. Kayaknya emang antah lah, mungkin developer punya dendam sama Lord Chess Plank. Saya nggak tahu juga ya, mungkin ini aja ya. Jadi kalau kalian punya budget di 4 jutaan, 5 jutaan dan pengen ngambil ini, nggak masalah dengan kekurangannya, kalian bisa terima dengan lapang dada, silahkan diambil ya. Saya nggak jelek-jelekin karena saya bias gitu kan, nggak, saya jelek-jelekin karena ini fakta. Oke. Jadi ya semoga itu membantu. Silahkan di like, subscribe, dan share. Atau kalian punya pendapat lain silahkan di komentar. See you next time.